Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Efran dalam materi produktif teknik dan bisnis sepeda motor. Kali ini saya akan bahas materi tentang fuel injeksi. Fuel injeksi adalah sebuah sistem yang banyak digunakan pada motor yang dikeluarkan pabrikan motor di Indonesia dan merupakan best seller dan mengalahkan sistem karburator. Oleh karena itu, mari kita bahas tentang fuel injeksi. Fuel injeksi adalah sebuah teknologi yang digunakan dalam mesin pembakaran dalam untuk mencampur bahan bakar dengan udara sebelum dibakar. Basic fuel injeksi. Mari kita tonton video ini. Fuel injection. Cara kerja fuel injection dapat diumpamakan seperti proses manusia meminum air di saat hari panas. Ketika matahari bersinar, kulit akan merasakan panas dan tenggorokan terasa haus. Perasaan ini terkirim ke otak melalui syaraf. Agar rasa haus hilang, otak mengirim sinyal ke tangan untuk membuka keran dan meminum air. Proses ini hampir sama dengan sistem kerja fuel injection pada fiction Anda. Sensor berfungsi seperti kulit dan tenggorokan. ECU berfungsi seperti otak manusia. Sedangkan injektor diibaratkan seperti tangan yang bergerak. Sensor akan membaca kondisi lingkungan dan mesin, lalu mengirimkan sinyal ke ECU. ECU kemudian mengolah sinyal tersebut dan memerintahkan injektor untuk bekerja. Sekarang saya akan terangkan tentang dasar fuel injeksi. Jadi karena fuel injeksi mengadopsi sistem kerja tubuh manusia, jadi saya akan menerangkan satu persatu. Yang pertama, panca indera. Diartikan atau diasumsikan sebagai sensor-sensor seperti sensor TP, throttle position sensor, dan sensor temperatur. Yang kedua, otak. Otak di sini diasumsikan sebagai ECU, Electronic Control Unit, atau orang juga nyebutnya ECM, Electronic Control Module. Syaraf di sini diasumsikan sebagai kabel atau signal listrik, dan gerakan tangan itu diasumsikan sebagai injektor. Nah, jadi filosofi daripada fuel injeksi mengadopsi sistem kerja tubuh manusia. Perbandingan sistem suplai bahan bakar antara karburator dengan fuel injeksi. Jelas, karburator untuk suplai bahan bakar dari karburator ke ruang bakar itu dipengaruhi oleh putaran daripada throttle valve pada pedal gas secara manual. Pengapian pun secara manual juga. Kalau fuel injeksi, sensor-sensor yang ada injeksi itu nanti membantu sistem bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar melalui throttle body, dan pengapiannya pun diatur oleh sistem elektronik. Nah, itu adalah perbandingan suplai bahan bakar antara karburator dengan fuel injeksi. Perbandingan dimensi partikel bahan bakar antara karburator dengan fuel injeksi. Untuk karburator, partikelnya adalah partikel bahan bakar lebih besar dan homogen dengan udara. Di sini antara BBM warna kuning dan udara, di sini lebih baik udara dan dia tidak homogen. Sedangkan untuk fuel injeksi, partikel bahan bakar lebih kecil dan homogen dengan udara sehingga terbakar lebih sempurna. Jadi jelas banget ya, fuel injeksi lebih unggul dibanding dengan karburator. Keuntungan fuel injeksi yang pertama adalah konsumsi bahan bakar lebih irit. Yang kedua, emisi gas sisa pembakaran lebih rendah, jadi ramah lingkungan. Yang ketiga adalah akselerasi dan respon mesin sangat baik, jadi performa mesin bagus. Yang keempat adalah mudahnya perawatan. Bagian utama sistem fuel injeksi pertama adalah sensor group, adalah komponen yang bertugas mengirim signal ke ECU atau ECM. Yang kedua adalah control group. Di sini diartikan
atau sebagai komponen namanya ECU atau ECM adalah komponen yang berhubungan atau berfungsi mendeteksi kondisi mesin yang didapat dari signal sensor. Selanjutnya, signal tadi dikirim ke aktuator. Dan yang terakhir adalah aktuator group. Berfungsi melakukan kerja sesuai perintah ECU atau ECM. Nah, ini adalah sistem kerja dari fuel injeksi. Fungsi sensor di fuel injeksi. Sensor sistem fuel injeksi berfungsi mendeteksi bermacam-macam kondisi kendaraan seperti kecepatan putaran mesin, suhu cairan pendingin mesin, suhu oli mesin, dan mengubah kondisi-kondisi tersebut ke dalam signal-signal elektrik. Komponen sensor fuel injeksi yang pertama adalah ECU atau ECM, yang kedua adalah fuel pump, yang ketiga adalah sensor throttle posisi sensor, yang keempat adalah EOT atau ECT, yang kelima adalah CKP sensor, yang keenam adalah injektor, yang ketujuh adalah bus sensor, yang ke-8 adalah sensor oksigen. Letak sensor fuel injeksi pada motor. Pertama adalah fuel pump di tangki bahan bakar, ada injektor dekat intake manifold, ada sensor TP di throttle body, ada idle air screw di throttle body juga, sensor oksigen dekat saluran pembuangan, ada sensor EOT dekat bak oli, ada sensor CKP dekat crankshaft atau force angle. Di sini juga ada ECM atau ECU dan baterai. Fungsi dari komponen fuel injeksi. Pertama, ECM, Electronic Control Module. ECM berfungsi memonitor dan menganalisa informasi dari tiap sensor dan mengirimkan perintah ke beberapa komponen agar bekerja sesuai dengan berbagai kondisi mesin. Yang kedua, fuel pump berfungsi memompa dan mengalirkan bahan bakar dari tangki ke injektor. Pompa bensin dilengkapi dengan pressure regulator. Tekanan bahan bakar di dalam sistem aliran bahan bakar diatur oleh pressure regulator pada tekanan 294 kPa. Jadi pada saat kunci kontak on 2 detik itu bensin sudah mengalir dari tangki ke injektor. Yang ketiga adalah injektor. Injektor berfungsi menginjeksikan bensin ke dalam intake manifold sesuai perintah dari ECM. Injektor memiliki 6 lubang. Dengan diameter lubang injeksi adalah diameternya 0,152 mm. Jumlah lubang ini tergantung dari jenis motornya. Ada motor cup atau motor sport. Yang keempat adalah temperatur sensor. Sensor temperatur terbagi dua, yaitu engine oil temperature, singkat EOT sensor, untuk metode pendinginan udara. Yang kedua adalah engine coolant temperature, singkat ECT, sensor metode pendinginan radiator. ECT atau EOT berfungsi mendeteksi perubahan pada suhu mesin dengan mengubahnya ke dalam perubahan pada nilai tahanan termistor. Yang kelima, ignition pulse generator, singkat CKP sensor. Sensor ini berada dekat force angle. Fungsinya memberikan signal listrik kepada ECM supaya ECM dapat mendeteksi sudut crank dan putaran mesin dengan akurat. Yang keenam, throttle posisi sensor atau TP. Sensor ini menempel dengan throttle body. Fungsinya untuk mendeteksi sudut bukaan throttle valve atau pedal gas. Yang ketujuh adalah oksigen sensor atau dikenal dengan istilah O2. Fungsinya adalah untuk memperbaiki campuran udara dan bahan bakar dengan cara mendeteksi
konsentrasi oksigen yang dikandung di dalam gas buang. Jadi yang menyebabkan motor fuel injeksi ramah lingkungan adalah ini. Artinya dia mendeteksi kandungan CO2 atau oksigen yang dikeluarkan di dalam gas buang. Semakin dikit atau semakin banyak kadar oksigennya, maka semakin ramah lingkungan. Yang ke-8 adalah Bang Angel Sensor. Fungsinya adalah memerintahkan ECM untuk menghentikan aktivitas suplai bahan bakar oleh injektor saat sepeda motor berada pada posisi diam, berhenti dengan kemiringan tertentu. Biasanya nih sensor ini bekerja pada saat motor jatuh atau memiliki kemiringan dengan lantai beberapa derajat. Jadi seandainya motor itu hampir jatuh atau kemiringan hampir beberapa derajat dekat lantai atau dekat tanah, dia akan mematikan atau memerintah ECM untuk menghentikan aktivitas suplai bahan bakar agar pengendara motor aman. Oke, terima kasih telah nonton channel saya tentang fuel injeksi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Semoga sukses selalu. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.